Tertanda Profesor Amin Rais menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan cabut mandat Presiden Jokowi. Saya katakan, sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Beliau punya jiwa besar. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ya inilah manusia. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak selalu suka melihat Indonesia rusuh. Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar, dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil, dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita, dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus, seluruh dunia panik, beliau ambil risiko itu. Itu leadership, itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani, kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi, yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Itu kami dengan segala kerendahan hati, betul-betul kami mohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami semua daerah Indonesia yang sekarang kembang-kembis menghadapi tekanan-tekanan hidup yang berat, dan kita betul-betul bermimpi dalam arti memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan keadilan buat bangsa Indonesia. Saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri.
Tokoh-tokoh pendukung People Power berkumpul di Jakarta dan mengadakan diskusi dengan tema Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara, membacakan petisi bersama mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Hadir dalam acara ini diantaranya Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, pengacara dan ex-aktivis HTI Ahmad Khozinuddin dan Edi Mulyadi, aktivis Komite Peduli Indonesia Tito Rusbandi, Fikri Bareno Lembaga Dakwah Umat, Aliansi Selamatkan Indonesia Jali Pitung, dan lain-lain. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berpidato, menyampaikan gagasan tentang kebobrokan rezim pemerintahan di bawah Jokowi. Amin Rais menilai bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal dalam segi ekonomi maupun dalam demokrasi. Demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya. Setelah dirusak oleh Jokowi, jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi demokrasi, tinggal kata-kata sudah tidak ada lagi, kata Amin Rais. Sementara itu, seolah mematahkan argumen Amin Rais, Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto justru memuji kinerja Joko Widodo atau Jokowi sebagai seorang presiden. Dia menyebut Jokowi berhasil memimpin Indonesia dengan baik dan benar. Kita bersyukur bahwa pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo telah berhasil, kata Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Punguan Simbolon Dohot Baruno Indonesia atau PSBI di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 7 Juli. Namun Prabowo menekankan bukan berarti kepemimpinan Jokowi tak memiliki kekurangan. Dia menilai Jokowi berhasil dalam beberapa aspek dan itu perlu diketahui. Kita tidak mengatakan berhasil, selesai. Kita mengatakan tidak ada kekurangan, rintangan, hambatan. Selalu akan ada kekurangan, rintangan, dan hambatan, ujar dia. Prabowo menjelaskan, tak mudah membangun bangsa besar seperti Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta orang. Ketimbang negara lainnya, kata Prabowo, Indonesia dipimpin dengan baik oleh pemerintah saat ini. Ini bukan suatu pekerjaan yang sangat gampang. Kawasan kita adalah sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 sampai 29 negara yang menempati luas wilayah seperti kita, kata Prabowo. Jumlah penduduk kita pun keempat terbesar di dunia. Mereka, negara Eropa, punya 27 negara. Kita satu negara. Mereka punya 27 kepala negara, 27 kementerian, perdana menteri, dan sebagainya. 27 angkatan perang. Kita satu. Prabowo menerangkan, banyak negara di dunia yang saat ini tengah melihat Indonesia. Kendati tak merinci negara mana yang dimaksud Prabowo, mengklaim negara-negara itu menganggap Indonesia sebagai panutan. Di kawasan kita sendiri, mereka melihat kok Indonesia seperti ini. Kita merasakan ada kekurangan, itu pasti, ujar dia. Prabowo menerangkan, banyak negara di dunia yang saat ini tengah melihat Indonesia. Kendati tak merinci negara mana yang dimaksud Prabowo, mengklaim negara-negara itu menganggap Indonesia sebagai panutan. Prabowo menambahkan, keberhasilan kepemimpinan Jokowi dapat dilihat secara seluruh dunia. Mengklaim krisis karena pandemi COVID-19, Jokowi, kata dia, berhasil menerapkan kebijakan yang tepat. Pemerintah melakukan langkah-langkah, pemerintah memimpin. Presiden kita memimpin dengan benar dan baik. Dan kita telah berhasil. Jadi kekurangan kita harus kita akui kadang-kadang. Berat mengakui keberhasilan, kata dia. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengatakan, Presiden 2024 harus melanjutkan warisan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi sudah merintis agar Indonesia lebih baik. Awalnya Prabowo menyoroti kekayaan alam Indonesia seperti nikel,
sawit, udang, dan lain-lain. Ia berharap agar presiden terpilih di Pilpres 2024 bisa meneruskan perjuangan Jokowi lebih baik lagi. Pemerintah dipimpin Presiden Jokowi sudah merintis, menetapkan arah dan melengkapi dasar. Siapapun yang akan meneruskan harus meneruskan warisan dengan baik, ujar Prabowo dalam Rakernas Marga Simbolon di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta pada Jumat 7 Juli. Dirinya menegaskan, hal tersebut harus dilakukan oleh presiden terpilih selanjutnya. Ia juga mengingatkan kepada para peserta Rakernas untuk tak menyalahartikan pernyataannya itu. Saya katakan siapapun ya, dengan syarat-syarat ke hal lainnya, banyak televisi di sini, tuturnya. Menurut Prabowo, perlu kerjasama agar Indonesia bisa lebih baik. Ia mengatakan butuh waktu 40 tahun agar Indonesia bisa benar-benar baik. Hal itu sudah diawali oleh Presiden Jokowi. Jangan kira pemimpin selanjutnya bisa menyelesaikan semuanya dalam 5-10 tahun. Kira-kira butuh 40 tahun. Jadi kalau beliau sudah merintis 10 tahun, berarti sisa 30 tahun lagi, kata dia. Prabowo juga berdoa agar Indonesia bisa mendapatkan pemimpin terbaik yang bisa melanjutkan perbaikan tanah air. Menurutnya, perbaikan itu bisa dan akan dilanjutkan presiden-presiden selanjutnya. Jadi berapa generasi lagi, mari kita berdoa agar bangsa kita bisa mencari pemimpin yang hebat untuk 30 tahun ke depan dan seterusnya, ucapnya. Prabowo juga membeberkan syarat agar Indonesia menjadi negara yang berhasil. Syaratnya, kata Prabowo, para pemimpin elit harus bisa rukun. Kita punya potensi, kekayaan, segalanya untuk Indonesia. Tapi ada syaratnya agar Indonesia berhasil. Syaratnya adalah para elit pemimpin harus bisa rukun, ujar Prabowo. Menurut Prabowo, kunci agar Indonesia berhasil adalah menyatukan para pemimpin elit. Ia mengaku hal tersebut dia baca dan pelajari dari kajian negara-negara besar di dunia. Para pemimpin harus bisa kerja sama, bekerja dengan baik, saling memahami, mengerti, dan mengalah. Kuncinya itu, Indonesia bisa berhasil kalau elitnya rukun dan bisa kerja sama, tutur Prabowo.